Oke, sekarang kita lanjut bikin ini supaya nanti kalau kita tekan ini dia tuh langsung nggak kayak sekarang, maksudnya tuh dia langsung berpindah tempat, nggak pakai sinius lagi. Nah, sekarang kita cari di, berarti dia ditaruh di mana itu ya, di indeks, bukan di indeks, di layout. Nah ini student kita kasih URL, namanya URL, jadi kayak students. Nah, jadi kalau misalnya nanti ditekan, kita nih, kalau kita tekan ini, belum ya, jaringan. Nah, ini udah. Jadi kalau dia di student, ini defaultnya dia nggak ada pagar lagi karena dia udah ini URL-nya. Ya, emang ini yang ditampilin. Sekarang kita bikin juga untuk yang lainnya kayak gitu. Kita copy aja. Jadi kita ganti-ganti itu aja. Tapi kalau diganti sekarang, bisakah? Wait. Kita coba aja. Takutnya nggak bisa. Ini kita ganti teachers. Ini courses. Ini enrollment. Ini page. Jadi dia nanti karena ini URL berarti per page kan. Kalau kita buka dia tuh pasti not found ya. Karena kita belum bikin page untuk si teachernya. Kalau student, nah ini page-nya. Kalau home, dia tuh masih berupa pagar. Jadi dia stay di page-nya student, tapi dia nambahin pagar di sini, pagar home. Terus sekarang kita coba ke student controller di mana ya? Nih. Kita ngambil di bagian show. Dari yang sebelumnya juga. Ini ya. Mana show. Nih. Show. Kita copy aja. Terus kita taruh di ini. Dan jangan lupa di sini kita kasih view. Sama kayak yang di atasnya. Jadi dia masih kontrol biar kita ke student. Iya. Kok di sini? Setelah itu kita cari di bagian show-nya. Show. Nih. Kita masukin ke si show. Nih. Dia ngambil nanti dari, kok gini sih nggak rapi. Ini deh untuk mana? Ini deh untuk ini. Ini deh untuk ini. Ini deh. Ini deh. Nggak ada.
berarti betul tadi dia nggak perlu diginiin biar udah terlanjur. Dia pasti akan, kalau kita tekan ini kan tadi yang view ya, yang show pasti masih not found karena di tombolnya show kita belum masukin apa-apa. Berarti show hangout dengan layout juga di indeks kayak. Oh, alamak, ini students. Tambahin S aja. Dan ribet banget sih hidup. Ini kasih instruction dulu juga sih selain layout students betul. Dilihat ini udah ganti students. Jadi kita ke controller, di controller students show. Ini harus sesuai sama yang ada di web kita. Kita belum bikin web, dan web kita nggak sama kayak gitu coy. Malah deh students, dia katanya nggak ada ininya. Bikin student. Oke, dia udah bisa nih. Tapi pas add-nya udah nggak bisa, tiba-tiba view masih bisa. Udah bisa sekarang. Add-nya tiba-tiba tidak bisa. Soalnya aku tadi ganti semuanya jadi student. Keambil kan? Keambil. Layout. Itu di mana sih? Atau di layout ya? Bukannya add itu di create. Add ini. Kita cari find. Add. Dari ujung. Oh ini hapus. Nah, sudah bisa. Sekarang kita coba tambahin lagi nama, address, email. Kita save. Udah nambah. Kalau kita view
Udah bisa. Tadi aku salah di bagian sini. Di sini tadi masih students.layout, jadi dia nggak kelar. Harusnya cuma layout aja. Nah, sekarang bisa lah. Sekarang kita ke bagian edit. Cari aja di sini bagian edit. Kita cari yang si edit. Nah, ini. Jangan lupa nanti dihapus si ini. Edit kita udah bikin. Nah, si ininya dihapus. Name addressnya ini page. Ini student udah pas. Student ID kayaknya betul. Coba kita lihat di show. Di create ya. Yang pakai ID tadi di udah betul nih, I think. Di student controllernya tadi kita pakainya student. Sekarang kita ambil yang ini. Berarti kita balik ke atas lagi, bagian student controller, cari yang bagian edit. Ini kita edit masih pakai view, yang update baru pakai ini masih pakai view. Nah, kalau yang bawahnya si update baru kita ikutin yang ini di direct response. Return a value, tunggu. Copy. Itu udah. Hilang. Student. Ini student, bukan students. Yang ini students. Ini harusnya juga student juga sih. Kalau salah kita bisa ingin lagi. Students. Dimana itu? Pasti di bagian variable students. Variable student. Ini. Oh, ini ada studentsnya. Ada S kan, kita kalau itu ngikutin. Atau ini sama-sama kita hilangin. Karena di bawah student aja. Coba kita lihat. Masih. Jadi kita cari di yang ada studentsnya. Begini aja. Jadi semua yang ada studentsnya nanti kelihatan. Di create itu cuman ini, nggak apa-apa. Oh, ini student. Coba kita ulang. Masih undefined. Terus di index cari yang student S. No result. Sih. Coba kita lihat masih bisa nggak ya? Masih bisa nggak? Kita tambahin.
Dia masih nyambung, berarti masih bisa. View-nya masih. Sekarang tinggal di bagian edit. Kita cuman tinggal ganti, misalnya ini kita ganti jadi Bekasi. Update. Nah, udah ganti. Maybe aku harus jelasin sedikit biar enggak ini. Dia kalau view sama edit dia itu harus ngikutin ID, makanya di controllernya dia kasih sini find ID. Ini juga ada find ID karena dia akan mengeluarkan sesuai ID apa yang kita minta. Misalnya ini ID-nya kan 1, berarti dia akan mengeluarkan field dari ID 1. Ini isinya kan. Itu juga yang lainnya. Seperti itu. Dia akan mengedit sesuai ID-nya. Dia keluar, ini ID nomor 1 semua. Ini isi data dari ID nomor 1 semua. Nah, sekarang kita yang terakhir, udah terakhir yaitu delay. Nih, tinggal gini aja. Copy. Terus di sini dia pakai redirect response juga copy aja. Student. Udah, sekarang kita coba sini. Kita hapus ini. Dia confirm delete-nya itu dari mana? Dari flash message yang di sini. Bukan dari situ. Di mana sih tadi? Index ya. Dari index. Nih, dari sini. Jadi ketika si delete ini di klik submit delete, dia itu akan ngeluarin return konfirmasi, yakin mau dikonfirm gitu. Confirm delete. Kata-katanya dari sini. Misalnya kalau kita bikin di sini, jadi juga akan keluar kayak itu. Kita kan. Nah, dia nge-customnya di sini. Sekarang kita coba berhasil nggak dia nge-delete. Oke. Nah, berhasil.